Halo saudara, jumpa lagi dengan saya Maria Matatula dan berikut berita utama hari ini. 3 warga Halmahera Utara penyelundup senjata api dari Filipina diringkus polisi. Gelapkan dana 1,5 miliar rupiah, seorang karyawan Bank Maluku ditahan polisi. 6 kali Gunung Ibu kembali erupsi, warga cemas. Penyidik Polres Kabupaten Halmahera Utara meringkus 3 pelaku penyelundupan 4 pucuk senjata api laras panjang asal Filipina. Mereka diringkus bersama barang bukti 4 pucuk senjata api serta ratusan butir amunisi. 4 pucuk senjata api yang disita dari para pelaku adalah 3 pucuk senjata api laras panjang organik jenis M16 serta 1 pucuk jenis airsoft gun. Para pelaku diringkus di lokasi persembunyiannya di Desa Pelita, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Modus operandi pelaku menuju Filipina dengan sebelumnya menyelundupkan 100 ekor burung kakatua dan nuri endemik Maluku untuk dijual. Para pelaku kemudian mengendap selama 2 minggu di wilayah Filipina dan mencari penjual 4 pucuk senjata api ini. 4 pucuk senjata api sendiri dibeli dengan uang hasil penjualan burung kakatua dan nuri. Diketahui, harga jual burung kakatua di wilayah Filipina cukup mahal, hingga 20 juta rupiah per ekornya. Kasus pengungkapan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai penyelundupan senjata api. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan pers yang sudah kita amankan saat ini, ada 5 pucuk senjata api, 4 pucuk jenis M16 dan 1 pucuk jenis shotgun. Di luar daripada senjata api ada 106 amunisi kaliber 5,56 dan 8 buah magazin yang sudah kita amankan dan 3 buah handphone yang digunakan oleh para pelaku. Polisi menyelidiki motif para pelaku membeli senjata api organik dari Filipina, termasuk penyelidikan dugaan penjualan senjata api ke organisasi Papua Merdeka. Akibat perbuatannya 3 pelaku terancam pasal berlapis, berupa ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Halmahera Utara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku meringkus Edi, karyawan Bank Maluku Utara, karena menggelapkan dana bank sekitar 1,5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Kasus ini berawal saat Bank Indonesia atau BI menitipkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah pada Bank Maluku Utara cabang Namlea, Kabupaten Buru. Pelaku kemudian melakukan penarikan secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi sampai Desember 2023 dengan membuat catatan palsu untuk bermain judi online. Sementara sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasus ini terungkap setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan dan penyidikan sejak 14 Maret 2024. Bersangkutan adalah pegawai Bank Maluku Utara cabang Namlea. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, kemudian yang dialami oleh pihak korban dalam hal ini adalah Bank Indonesia, terus besar 1,5 miliar. Pengungkapan kasus perbankan tindak pidana perbankan dengan tersangka atas nama ES alias E selaku pegawai PT Bank Maluku atau Maluku cabang Namlea dengan kerugian 1,5 miliar.
Usai diperiksa di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, S alias Edi langsung digiring ke tahanan. S alias Edi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menggelapkan dana sekitar 1,5 miliar rupiah milik Bank Indonesia untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya, S alias Edi telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Warga Muslim di kota Ambon dan sekitar punya tradisi menyembelih hewan kurban usai salat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Yakni sebelum disembelih, sejumlah hewan kurban berupa kambing dan sapi terlebih dahulu diarak keliling kampung dan masjid sambil membacakan doa serta takbiran. Ratusan warga dari berbagai usia antusias dalam kegiatan tradisi ini. Warga berharap tradisi ini terus dilestarikan guna menjaga budaya yang unik di Ambon dan sekitar, di samping menjadi media syiar agama serta ajang silaturahmi. Pak Hadrat ini mulai start dari mana? Dari pemukiman sampai di masjid. Oh, langsung penyerahannya ke Bapak Imam. Iya. Suasana seperti ini rasa Senang, gembira. Atau tambah harapannya kakak pengen silaturahmi dengan sama-sama. Katong mengharapkan insya Allah besok lusa katong lebih meriah lagi. Lebih meriah dari apa sekarang ini. Usai diarak, hewan kurban disembelih untuk dibagikan kepada penerima yang layak. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Sempat turun, harga bumbu dapur di kota Ambon kembali naik. Diduga naiknya harga bumbu dapur disebabkan pasokan ke pasar berkurang ditambah permintaan meningkat saat Idul Adha. Di Pasar Mardika serta Batu Merah, kota Ambon, cabai rawit biasa dijual di kisaran Rp60.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dan putih Rp44.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Ini Bu, beli bawang berapa? 5 kilo. Berapa tuh harganya, Bu? 24. Oh, 24. Berarti 1 kilo? 1 kilo 48 ya. Lalu bagaimana tuh harga itu, Bu? Mahal atau murah tuh? Ya, begitulah. Ini Bang, harga bawang putih sekarang sudah berapa nih? Harga bawang putih 45. 45? Iya. Dari harga biasanya berapa? Harga biasa itu tapi sudah lama 40. 40 ya? Iya. Tapi sekarang masih bertahan dengan Masih bertahan dengan 45. Kalau bawang merah sendiri Bang? Bawang merah ada yang 44. 44? Jika harga cabai dan bawang naik, lain lagi dengan bumbu dapur jenis tomat. Kini harga tomat di pasar turun di kisaran Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Tak hanya pedagang, konsumen pun kembali resah naiknya harga bumbu dapur di pasar. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.